Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Belajar Matstat yang mengulas terkait matematika, statistika, dan penerapannya. Video ini mengulas penggunaan fungsi diferensial biasa yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya tentang konsep dasar dari diferensial. Tentu kita mengingat kembali tentang konsep dasar dari turunan. Dengan turunan, kita dapat mengetahui bagaimana tingkat perubahan fungsi berdasarkan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Kemudian dengan turunan, kita dapat mengetahui tingkat kemiringan atau gradien dari suatu fungsi. Kemudian ada titik maksimum dan minimum. Dan juga terutama untuk fungsi non-linear, kita dapat mengetahui bagaimana titik belok dari suatu fungsi. Saya ilustrasikan, di sini ada perubahan dari titik fx ke fx plus delta x. Dengan mengacu pada perubahan ini, terdapat perubahan sebesar delta x yang mengacu pada koordinat x, kemudian perubahan sebesar delta y yang mengacu pada koordinat y, sehingga kita dapat mengetahui turunan dari perubahan fungsi ini, perubahan titik ini dengan delta y per delta x, di mana delta y merupakan perubahan dari fx plus delta x dikurangi fx. Jadi jarak antara fx plus delta x ke fx. Kemudian untuk delta x sama dengan juga delta x. Tentu kita mengingat kembali tentang sifat dua garis linear yang sejajar, di mana dua garis yang sejajar memiliki tingkat kemiringan atau gradien yang sama besar. Semisal saya punya garis biru ini, kemudian saya geser ke atas. Nah, di sini garis merah ini akan bersinggungan dengan garis non-linear yang di bawahnya di salah satu titik. Jadi bisa kita simpulkan bahwa turunan fungsi non-linear merupakan kemiringan atau gradien fungsi linear pada x tertentu. Saya contohkan di sini, semisal fungsi non-linear, di sini saya contohkan y sama dengan min x kuadrat plus 5. Kemudian fungsi ini akan bersinggungan dengan fungsi linear yang merupakan turunan dari fungsi non-linearnya berupa y sama dengan min 2x, di mana fungsi linear ini akan bersinggungan ke fungsi non-linear ini ke satu titik, semisal x sama dengan 1, sehingga kita dapat mengetahui tingkat kemiringan dari fungsi linear ini dengan memasukkan x sama dengan 1 ke y sama dengan min 2x atau turunan dari fungsi non-linear tersebut, sehingga tingkat kemiringan dari fungsi linear tersebut adalah sebesar minus 2, di mana suatu fungsi non-linear jika miring ke kiri akan cenderung ke nilai yang negatif. Kemudian saya lanjutkan bagaimana hubungan antara fungsi dengan turunannya. Semisal saya punya suatu fungsi berderajat n, jika nanti kita turunkan, maka hasil turunannya berubah fungsi berderajat n-1. Contoh, di sini turunan fungsi berderajat 3 atau fungsi kubik, jika nanti kita turunkan, akan menjadi fungsi berderajat 2 atau fungsi kuadrat. Kemudian, fungsi dari berderajat 2 itu tadi, jika nanti kita turunkan, akan menjadi suatu fungsi berderajat 1. Turunan fungsi berderajat 1 adalah suatu fungsi berderajat 0 atau konstanta. Sementara itu, jika kita punya suatu fungsi konstanta, jika kita turunkan akan menghasilkan 0. Contoh, saya punya suatu fungsi kubik sebesar y sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat plus 12x min 5. Turunan pertama dari fungsi tersebut berupa x kuadrat min 8x plus 12.
berupa fungsi kuadrat. Turunan kedua dari fungsi kubik yang tadi berupa 2x min 8. Hasilnya berupa fungsi linear. Jika fungsi kubik tadi kita turunkan sebanyak 3 kali, hasilnya sama dengan 2 yang menghasilkan suatu konstanta sebesar 2 itu tadi. Latihan soal untuk nomor 1. Kemudian, bagaimana cara kita untuk mengetahui suatu fungsi, terutama fungsi yang non-linear itu menaik atau menurun? Kita juga dapat menggunakan turunan pertama. Fungsi menaik atau menurun pada nilai X tertentu dapat diketahui dari turunan fungsi pertama dari fungsi yang bersangkutan. Sehingga dalam hal ini, turunan pertama dari suatu fungsi yang hasilnya lebih dari 0, jika nanti kita masukkan X-nya ke turunan pertama tersebut, maka dikatakan fungsi tersebut menaik pada X tertentu. Hal ini ditandai dengan kemiringan atau gradien positif pada X tertentu. Kemudian, apabila nanti kita dapatkan turunan pertama, di mana jika kita masukkan X tertentu pada turunan pertama tersebut hasilnya kurang dari 0, maka bisa kita katakan bahwa fungsi tersebut menurun pada X tertentu. Hal ini ditandai dengan kemiringan atau gradien negatif pada X tertentu tersebut. Contohnya di sini, saya punya fungsi non-linear seperti ini. Kemudian ada fungsi linear yang bersinggungan dengan fungsi non-linear tersebut. Seperti ini contohnya. Nah, di sini suatu garis merah ini akan bersinggungan dengan fungsi non-linear di titik X sama dengan A. Di sini terdapat gradien positif. Dalam hal ini, di sini bisa kita katakan bahwa turunan dari fungsi non-linear atau turunan dari garis yang berwarna hitam memiliki turunan yang lebih dari 0, sehingga membentuk fungsi yang menaik. Kemudian bagaimana jika kita menemukan turunan pertama dari fungsi non-linear itu kurang dari 0? Hasilnya sebagai berikut ini. Fungsi tersebut akan cenderung miring ke kiri atau memiliki gradien yang negatif dan bersinggungan di X sama dengan B. Di sini bisa kita katakan bahwa fungsi ini menurun dari kiri ke kanan. Kemudian nanti bagaimana jika kita temukan bahwa turunan pertama dari fungsi non-linear tersebut hasilnya sama dengan 0 atau memiliki gradien yang sama dengan 0. Di sini, kalau nanti turunan pertama dari fungsi non-linear tersebut sama dengan 0, maka kita ketemukan bahwa fungsi tersebut berada di puncak di X sama dengan C atau berada di titik minimum di X sama dengan D. Selanjutnya nanti akan kita bahas bagaimana cara memperoleh titik ekstrim dengan turunan. Sebelum itu, nanti bagaimana contoh penerapan dari fungsi menaik dan menurun. Saya contohkan sebuah fungsi Y sama dengan fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat plus 12x min 5, di mana fungsi tersebut memiliki turunan yaitu Y absen atau f absen x sama dengan x kuadrat min 8x plus 12. Nah, tentu kita memahami konsep bahwa jika turunan pertama dari fungsi tersebut lebih dari 0, jika nanti kita masukkan X tertentu, maka dikatakan fungsi tersebut menaik. Sebaliknya, jika turunan pertama dari fungsi tersebut, jika kita memasukkan X tertentu, hasilnya kurang dari 0, maka kita katakan bahwa Nah, di sini saya gambarkan bagaimana bentuk dari fungsi nonlinear Y sama dengan 1/3 x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 12x min 5 dengan garis warna merah.
turunan dari fungsi nonlinear tersebut berupa x kuadrat min 8x plus 12. Jika nanti kita masukkan x antara 0 sampai 2 ke turunan pertama dari fungsi nonlinear, yaitu sepertiga x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 12x min 5, maka nanti hasilnya lebih dari 0. Hal ini bisa kita lihat di gambar, di mana fungsi ini akan menaik untuk x lebih dari 0 sampai 2. Kemudian jika kita masukkan x antara 2 sampai 3 misalnya ke turunan pertama, maka hasilnya turunan tersebut kurang dari 0, atau bisa kita katakan sebagai fungsi yang menurun. Kemudian di sini kita lihat fungsi ini akan menaik lagi di x sama dengan kira-kira 6 di sini. Nah, di sini kita lihat fungsi nonlinear yang berwarna merah ini akan bersinggungan di x sama dengan 0 dengan hasilnya min 5 dengan garis singgung y sama dengan 12x min 5. Kemudian fungsi warna merah ini juga bersinggungan dengan suatu garis biru, yaitu y sama dengan min 3x plus 13 di titik x sama dengan 3. Latihan soal fungsi menaik dan menurun. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengetahui suatu titik ekstrim khususnya untuk fungsi non-linear? Titik ekstrim dari suatu fungsi atau fungsi yang parabolik, dalam hal ini sebagai fungsi yang memiliki derajat lebih dari 1, dapat diketahui titik ekstrimnya baik titik maksimum maupun minimum menggunakan turunan pertama. Jadi, di sini titik ekstrim dari suatu fungsi terjadi pada suatu kondisi, yaitu turunan pertama sama dengan 0. Baik itu turunan yang menghasilkan titik maksimum maupun minimum. Contoh, suatu fungsi yaitu y sama dengan x kuadrat dikurangi 8x plus 12. Bagaimana titik ekstrim dari fungsi tersebut? Apakah menghasilkan titik maksimum atau minimum? Pertama-tama, dari fungsi y sama dengan x kuadrat min 8x plus 12 yang berubah fungsi kuadrat, kita turunkan yang menghasilkan y absen sama dengan 2x min 8. Kemudian, syarat untuk titik ekstrim dapat kita ketahui dengan turunan pertama sama dengan 0. Kita tahu bahwa turunan pertama dari fungsi kuadrat tadi, yaitu y absen sama dengan min 2x min 8. Sehingga, untuk mengetahui titik ekstrim dari fungsi tersebut, yaitu y absen atau 2x min 8 sama dengan 0. Kemudian kita cari titik-titik dari x yang maksimal, yaitu kita cari nilai x-nya sama dengan x sama dengan 4. Kemudian di sini kita menggunakan turunan pertama dengan memasukkan nilai x ke y absen. Apabila nanti nilai tersebut positif atau y absen lebih dari 0, maka kurva akan menaik dari kiri ke kanan. Apabila nanti nilai x yang kita masukkan tadi hasilnya kurang dari 0, maka kurva akan menurun dari kiri ke kanan. Saya contohkan di sini, ketika saya masukkan 1 ke turunan pertama, maka hasilnya negatif. Dalam hal ini, kurva tersebut akan menurun dari kiri ke kanan. Yang kedua, di sini saya masukkan x sama dengan 5 ke turunan pertama. Hasilnya lebih dari 0. Dalam hal ini berarti kurva tersebut akan menaik dari kiri ke kanan. Sehingga bisa kita simpulkan di sini, sebelum
4 atau X kurang dari 4, kurvanya akan menurun, kemudian berada di titik puncak, X sama dengan 4, kemudian kurva ini akan menaik lagi untuk X yang lebih dari 4. Sehingga dari keadaan tersebut bisa kita ilustrasikan sebagai berikut. Untuk X yang kurang dari 4 terjadi fungsi menurun, kemudian untuk X yang lebih dari 4 terjadi fungsi menaik. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa titik ekstrim dari fungsi kuadrat tersebut berupa titik minimum di X sama dengan 4. Latihan soal nomor 3. Kemudian bagian terakhir materi di video ini tentang bagaimana cara kita menemukan titik belok dari suatu fungsi non-linear. Titik belok terjadi karena perubahan kecekungan dari kecekungan ke atas menjadi cekung ke bawah, atau sebaliknya dari cekung ke bawah menjadi cekung ke atas. Dengan kata lain, kita bisa mengamati bahwa terdapat suatu perubahan secara mendadak dari kecekungan ke atas menjadi kecekungan ke bawah. Titik belok dari suatu fungsi dapat kita ketahui dari turunan kedua dari fungsi yang bersangkutan. Semisal kita punya fungsi non-linear dengan derajat 3, maka kita dapat menemukan titik belok dengan turunan kedua. Kemudian di sini yang poin kedua, jika nilai turunan kedua dari fungsi tersebut kurang dari 0, maka kurva tersebut akan membentuk cekung ke bawah atau terbuka ke bawah. Sebaliknya, jika nanti turunan keduanya lebih dari 0, maka kurva akan membentuk cekung ke atas atau terbuka ke atas. Namun, jika nanti kita menemukan kondisi turunan keduanya sama dengan 0, maka di sana letak di mana titik belok itu berada. Saya ilustrasikan sebagai berikut. Semisal di sini merupakan fungsi non-linear dengan derajat minimal 3. Untuk garis warna hijau dan warna merah saya pisahkan. Untuk warna hijau itu untuk cekung ke bawah, sementara itu untuk yang warna merah untuk cekung ke atas. Kita mulai dari sisi kiri. Misalkan fungsi non-linear tersebut dengan derajat 3 kita turunkan sebanyak 2 kali. Sepanjang X dari sisi kiri ke kanan sampai di ujung hijau ini, nanti jika kita masukkan ke turunan kedua dari fungsi non-linear dengan derajat 3 tersebut, maka turunannya akan kurang dari 0. Turunan kedua dari fungsi non-linear tersebut, jika kita masukkan X sepanjang warna hijau itu, nanti akan kurang dari 0 untuk turunan keduanya. Hal itu menandakan bahwa grafik tersebut dari suatu fungsi non-linear akan membentuk cekung ke bawah atau terbuka ke bawah. Sementara itu sebaliknya, untuk garis warna merah, jika kita turunkan fungsi non-linear dengan derajat 3 tersebut sebanyak 2 kali, maka jika kita masukkan sepanjang X di warna merah, maka turunan keduanya akan bernilai lebih dari 0. Kembali lagi ke warna hijau yang kedua ini. Di sini terbuka ke bawah, maka turunan kedua dari fungsi non-linear tersebut dengan derajat 3 di sepanjang warna hijau ini akan membentuk nilai turunan kedua yang lebih dari, kurang dari 0. Karena di sini kurvanya terbentuk cekung ke bawah atau terbuka ke bawah. Kemudian untuk warna merah, turunan keduanya itu lebih dari 0. Sementara itu, titik belok dapat kita ketahui di mana turunan kedua dari suatu fungsi non-linear, misalnya derajat 3 tersebut, sama dengan 0. Di sini saya
ilustrasikan pertemuan antara cekung ke atas dan cekung ke bawah. Kita lanjutkan dengan contoh. Semisal saya punya suatu fungsi kubik dengan Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 8X min 3. Kemudian bagaimana cara kita menemukan titik ekstrim dan titik belok dari fungsi kubik tersebut? Pertama, fungsi tersebut atau Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 min 3X kuadrat plus 8X min 3. Kita cari turunan pertama dari fungsi tersebut, yaitu Y absen sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Kemudian turunan kedua dari fungsi tersebut adalah Y absen double absen sama dengan 2X min 6. Kemudian kita ingat kembali cara untuk menemukan titik ekstrim, yaitu dengan mencari turunan pertama yang sama dengan 0, di mana Y absen atau turunan pertama dari fungsi yang kita cari yaitu X kuadrat min 6X plus 8. Kemudian Y absen sama dengan 0 atau X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Kita cari masing-masing nilai X-nya, sehingga kita peroleh X pertama yaitu 2 dan X kedua sama dengan 4. Kita gunakan cara pertama dengan menggunakan turunan pertama. Kita menggunakan turunan pertama dengan memasukkan nilai X ke Y absen. Apabila nanti nilai turunan pertamanya hasilnya positif dengan X tertentu tersebut, maka kurva akan menaik dari kiri ke kanan. Apabila nanti nilai tersebut negatif atau turunan dari fungsi tersebut kurang dari 0, maka kurva akan menurun dari kiri ke kanan. Sedikit ilustrasi, saya pecah menjadi 3 bagian dengan 2 bilangan yaitu 2 dan 4. Semisal di sini untuk suatu X yang kurang dari 2, saya ambil 0, kita masukkan ke Y absen atau turunan dari suatu fungsi yang akan kita cari itu. Sehingga kita peroleh hasilnya Y absen itu lebih dari 0. Kemudian antara 2 dan 4 saya ambil bilangan yaitu 3. X sama dengan 3 jika kita masukkan ke turunan pertama dari suatu fungsi yang akan kita cari, hasilnya itu negatif. Kemudian untuk X yang lebih dari 4, jika kita masukkan semisal X sama dengan 5, kita masukkan ke Y absen, hasilnya itu lebih dari 0. Sehingga nanti kalau kita angan-angan nanti untuk X yang kurang dari 2 terjadi fungsi menaik sini ya. Kemudian terjadi penurunan karena antara 2 dan 4 turunannya itu kurang dari 0. Turunan pertamanya kurang dari 0. Kemudian sampai titik 4 di sini nanti akan menjadi turunannya lebih dari 0. Semisal di X sama dengan 5 dan seterusnya. Jadi sebelum 2 menaik, setelah 2 nurun, setelah 4 hasilnya menaik lagi. Nah, dengan cara ini kita dapat menemukan bahwa untuk X yang kurang dari 2 itu terjadi kurva yang cekung ke bawah. Kemudian 2 sampai 4 cekung ke atas dan seterusnya. Cara kedua, hampir sama. Pertama kita tentukan titik ekstrimnya, diperoleh X1 dan X2 yaitu 2 dan 4. Kita menggunakan turunan kedua dengan memasukkan nilai X ke Y double absen atau turunan kedua. Apabila nanti hasilnya Y absen double absen itu lebih dari 0,
maka kurva akan terjadi cekung ke atas atau terbuka ke atas. Apabila nanti kurvanya dari rentang X tersebut kurang dari 0, jika kita masukkan ke turunan keduanya, maka kurva akan membentuk cekung ke bawah atau terbuka ke bawah. Sedikit ilustrasi seperti ini. Jika kita amati tadi ada 2 dan 4. Sebelum 2, di sini terjadi fungsi menaik. Kemudian setelah 2 terjadi penurunan, fungsi menurun. Kemudian setelah 4 terjadi fungsi menaik. Kalau nanti kita menentukan apakah terbuka ke atas dan terbuka terbawah dengan turunan kedua, kita lihat di sini turunan keduanya yaitu 2x min 6. Nah, di sini kita tentukan di mana titik beloknya. Titik belok terjadi ketika turunan kedua dari fungsi yang kita cari itu sama dengan 0. Jadi y absen sama dengan 0 sama dengan 2x min 6 sama dengan 0. Kalau kita lanjutkan 2x sama dengan 3 sehingga kita peroleh 2x sama dengan 6 sehingga kita peroleh x sama dengan 3. Jadi titik beloknya berada di x sama dengan 3. Nah, di sini jika kita masukkan x antar sebelum 3 atau kurang dari 3 ke turunan kedua, maka hasilnya akan kurang dari 0. Sehingga membentuk kurva yang terbuka ke bawah. Sebaliknya, kalau kita memasukkan x yang lebih dari 3 ke turunan kedua, yaitu 2x min 6, hasilnya akan lebih dari 0. Sehingga membentuk suatu grafik atau kurva yang terbuka ke atas. Latihan soal nomor 4. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kemudian akan saya lanjutkan lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.